Setelah Mingxin keluar dari biara petir agung dan mencari jalan rulainya sendiri. Sementara itu di kuil guntur agung, Old Ma membawa Kinmu dan kakek buta berkeliling melihat berbagai kloister tempat para biksu berlatih. Mereka mengunjungi Yamaraja Cloister, salah satu bagian penting dalam Rulai Es Mahayana Sutra. Di sana mereka bertemu Fozi Evosin, seorang biksu jenius dari kuil guntur agung yang pernah muncul di Imperial College. Evosin memperhatikan Kinmu dengan serius karena ia bisa merasakan sifat iblis yang kuat dalam dirinya. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Hanya dengan mendengar penjelasan tentang Rulai Es Mahayana Sutra, Kinmu langsung memahami tingkat pertama teknik itu dan tubuhnya memancarkan cahaya Buddha. Bahkan Evosin terkejut karena seseorang dari sekte iblis surgawi justru mampu memahami teknik Buddha dengan sangat cepat. Old Ma kemudian membawa Kinmu naik ke kloister berikutnya untuk mempelajari tingkatan lebih tinggi dari sutra tersebut, sementara Evosin mulai mempertanyakan apakah Kinmu sebenarnya memiliki sifat Buddha meski berasal dari jalan iblis. Saat Kinmu terus mempelajari sutra Mahayana Rulai di kuil guntur agung bersama Old Ma dan kakek buta. Evosin sangat terkejut karena Kinmu mampu menembus 4 tingkatan langit berturut-turut hanya dengan mendengarkan kitab suci. Bahkan saat mencapai tingkat kelima, api Buddha muncul dari tubuhnya, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh jenius besar dalam agama Buddha. Evosin mulai terguncang karena Kinmu sebenarnya berasal dari sekte iblis, namun bakat dan hati Buddhanya justru sangat menakutkan. Ia bahkan berpikir kalau Kinmu masuk agama Buddha, kemungkinan besar Old Rulai akan memilih Kinmu sebagai penerus berikutnya. Pikiran itu membuat Evosin mulai merasa iri dan takut posisinya direbut. Kinmu kemudian bertanya tentang bakat guru negara Yankang. Evosin menjelaskan bahwa dahulu guru negara Yankang mampu memahami 7 tingkatan langit dalam waktu singkat. Old Ma dan kakek buta langsung kagum mendengar hal itu karena kemampuan tersebut sangat langka. Bahkan cocok menjadi rulai ataupun pemimpin sekte besar manapun. Evosin lalu meminta Kinmu memperlihatkan kitab sekte iblis surgawi. Kinmu tanpa ragu mengeluarkan kitab itu. Namun setelah membaca sebagian isinya, Evosin langsung merasa kitab tersebut terlalu jahat dan bertentangan dengan ajaran Buddha, sehingga ia menolak untuk mempelajarinya lebih lanjut. Tidak lama kemudian, seorang biksu datang memberi kabar rahasia kepada Evosin. Kakek buta diam-diam mendengarkan dan mengetahui bahwa putra mahkota Yankang datang menemui Old Rulai. Mendengar itu, Kinmu merasa curiga karena kedatangan putra mahkota di waktu seperti ini pasti memiliki tujuan tersembunyi. Situasi menjadi semakin berbahaya ketika Old Rulai pergi dari pagoda 1000 Buddha dan menyerahkan penjagaan kepada para biksu. Di dalam pagoda itu, Li Tianxing sedang ditekan menggunakan kekuatan para Buddha terdahulu. Namun Old Ma langsung sadar bahwa para biksu biasa tidak akan mampu menahan Li Tianxing terlalu lama. Benar saja, Li Tianxing mulai bangkit melalui tubuh nenek Si. Suaranya yang menggoda menghancurkan hati Buddha para biksu. Banyak biksu kehilangan kendali, jatuh dari pagoda, bahkan gagal mempertahankan ketenangan batin mereka. Seluruh pagoda 1000 Buddha berubah kacau hanya dalam waktu singkat. Melihat keadaan itu, Old Ma dan kakek buta langsung bergerak mengejar nenek Si yang berhasil melarikan diri dari penekanan pagoda. Kinmu hanya bisa menyaksikan mereka pergi dengan kecepatan luar biasa bersama naga kilin miliknya. Bab ini berakhir dengan kekacauan besar di kuil guntur agung dan kebangkitan ancaman Li Tianxing yang semakin berbahaya. Oke, sampai di sini dulu, bantu follow untuk part selanjutnya.